Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 12 Agustus 2025. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5, dilanjutkan ayat 10 dan dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu yang lalu saya ikut mendampingi Bapak Kardinal untuk melayat ayah dari seorang Romo Putranto yang meninggal dunia. Ayahnya yang meninggal di paroki Celilitan. Tiba-tiba ketika saya sedang melayat, ada seorang anak kecil yang berkeliling peti jenazah sambil dia ketuk-ketuk peti jenazah itu. Saya tersenyum-senyum melihat anak ini kelakuannya. Kemudian ketika ia berhadapan dengan Bapak Uskup, ia bertanya, anak kecil ini bertanya, Bapak Uskup ya? Bapak Uskup ya? Lalu Bapak Uskup hanya tersenyum dan anak ini melanjutkan, saya nanti kalau sudah besar mau jadi seperti Bapak, mau jadi uskup juga. Saya dari Bogor katanya. Saya tertawa melihat kelakuan anak ini yang mau jadi uskup. Jadi Romo dulu kali, jangan langsung jadi uskup. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini sangat inspiratif. Ketika para murid bertanya kepada Yesus siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus malah menempatkan seorang anak kecil di tengah mereka. Tindakan Yesus ini adalah tindakan simbolis yang penuh makna. Menempatkan artinya memposisikan, memberi tempat atau memberi kedudukan. Yang ditanyakan para murid adalah siapa yang terbesar? Dan Yesus memposisikan yang terkecil, memberi kedudukan kepada yang kecil. Tindakan simbolis ini ditegaskan dengan sabda Yesus. Jika kalian tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dalam tradisi Yahudi,
Anak kecil itu tidak masuk hitungan alias dipandang sebelah mata saja. Namun Yesus justru memberi kedudukan dan memposisikan anak kecil sebagai model dan inspirasi iman bagi para pendengarnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, menjadi seperti anak kecil bukan artinya beriman yang kekanak-kanakan, bukan. Bukan beriman yang suka ngambek ketika nggak diturutin, cengeng, manja, dan mau menang sendiri. Beriman seperti seorang anak kecil, saya kira, adalah iman yang sepenuhnya mau bergantung. Iman yang sepenuhnya mau mengandalkan Allah. Seperti anak-anak yang selalu mau mengandalkan orang tuanya, yang bergantung pada orang tuanya, yang dependen terhadap orang tuanya. Iman macam itulah, iman yang mau bergantung dan mengandalkan Allah. Itulah yang ingin diajarkan Yesus ketika ia mendudukkan seorang anak kecil untuk menjawab pertanyaan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Semoga iman kita adalah iman yang selalu haus untuk semakin mengenal Allah lebih dalam. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.